Halo guys, ketemu lagi bareng saya Om Ed di sini di channel saya Om Ed Teknik. Kali ini saya akan mencoba mereview satu produk tangki semprot 2-in-1 ya, bisa manual dan juga bisa elektrik dengan merek HNL seperti yang kalian lihat di sini. Nah, nanti kita coba akan unboxing dan kita lihat dalamnya seperti apa aja gitu ya. Nah, sebelum kita mulai saya minta tolong bantuannya untuk subscribe dan like channel saya ya. Yuk sekarang kita coba cek bareng-bareng. Oke guys, sekarang kita ngelihat spesifikasinya dulu ya. Kita bisa lihat di sini bahwa spesifikasinya adalah merek HNL, dia kapasitasnya 16 liter guys. Ya, serinya ini HLP 3016. Kapasitas baterainya adalah kapasitas tangkinya 16 liter nih. Baterainya dia pakai 12 volt atau 8 ampere. Motornya 3,6 LPM atau 90 PSI guys. Baterai bisa sampai 4 jam kurang lebih. Nah, beratnya tuh sekitar 6,25 kilo berat besi ya. Ini spesifikasinya. Nah, sekarang kita lihat spesifikasi yang lain ya. Jadi lifetime service garansi guys. Jadi dia untuk garansi servisnya tuh sampai seumur hidup nih. 100 spare part lengkap dan berkualitas. Jadi spare partnya memang disediakan oleh pihak HNL. Jadi suatu saat kalau misalnya ada kerusakan setelah pemakaian tuh, untuk spare part nggak perlu khawatir karena dia menyediakan juga. Kapasitasnya 16 liter ya, tadi sudah dibahas ya. Baterainya 12 volt 8 ampere, ketahanan baterai sekitar 4 jam, beratnya 6,25 kilo ya. Ini seperti ini ketika sudah dirakit jadi seperti ini. Nanti kita coba unboxing dan kita rakit ya, betul nggak seperti ini penampakannya ya. Ini seperti ini. Oke guys, sekarang kita akan bahas buku manual sama buku garansinya dulu ya. Ini buku manualnya penampakannya seperti ini. Jadi di sini tuh spesifikasi, terus buku petunjuk pemakaian, perakitan ada di sini sih. Itu ya, spare apa aja di sini. Nah, sekarang kalau buku garansinya, saya udah konfirmasi ke pihak service center, memang secara resmi tuh pihak HNL ngasih garansi ya. Jadi kalian nggak perlu khawatir, untuk service centernya memang resmi dari pihak HNL. Di sini kalian bisa melihat untuk service center memang dia tuh ada di Jakarta, Semarang sama Medan guys. Nih, jaminan kami berikan selama 2 tahun dari tanggal pembelian atas segala kerusakan yang disebabkan kesalahan pada masa pembuatan material yang digunakan. Potong nomor 1 nih, di sini bisa baca sendiri ya. Nah, ini untuk garansi yang ini yang lebih penting ini guys. Garansi 3 bulan terhitung dari tanggal pembelian. Pergantian suku cadang gratis berlaku untuk 1 kali reparasi ya. 3 bulan boleh dibilang garansi spare part penuh berlaku nih guys. Garansi 2-nya terhitung dari tanggal pembelian ya. Suku cadang akan mendapat potongan diskon yang berlaku. Nah, untuk garansi servisnya itu berlangsung selama seumur hidup guys. Tapi memang harus dikirim ke pihak service center sini nih, Jakarta, Semarang, Medan ya. Ini di sini nih, ini penting banget guys. Jaminan yang diberikan tidak berlaku apabila mesin telah dicoba direparasi tempat lain, adanya indikasi kesalahan pemakaian ya. Jadi misalnya kalian jatuh atau pecah, itu udah nggak bisa digaransi tuh. Ataupun ada voltase atau tanpa perawatan yang semestinya. Misal kalian pakai charger merek lain yang beda voltase, makanya konslet, itu juga nggak bisa di klaim garansi ya. Mesin telah dimodifikasi atau dia udah kadek, itu juga nggak bisa di klaim garansi juga ya. Terjatuh, terbentur, kena air juga nggak bisa nih. Untuk bagian mesin kan rawan banget tuh ya, ke bagian baterainya kena air pasti konslet ya, makanya nggak bisa. Segel garansi hologram pada mesin telah terbuka, itu kan segel hologram itu kan sebagai segel ya. Jadi kalau segelnya udah terkelupas atau pernah dibuka ya nggak bisa klaim garansi guys. Jaminan yang diberikan tidak termasuk aksesoris dan kelengkapan yang habis terpakai, contohnya housing, kabel mesin, kipas inverter, baterai dan lain-lain. Di suatu saat kalau kalian pakai baterainya sudah ngedrop misalnya dalam waktu setahun 2 tahun ya, kalian harus beli baterai lagi guys. Kecuali kalau dalam beli sebelum 3 bulan baterainya udah ngedrop, itu bisa otomatis diganti klaim secara penuh oleh pihak service centernya guys.
biaya pengiriman akan menjadi tanggungan pihak pemakai. Nah ini juga akan menjadi satu dilema juga ya, kita untuk kirim barang balik ke Jakarta, Semarang, Medan juga butuh biaya yang besar juga. Misalnya kalian di Jawa Tengah kirim ke Semarang kan juga makan biaya. Nah makanya ini semua tergantung dari pemakaian kalian sih. Kalau pemakaian kalian hati-hati dan istilahnya sesuai dengan prosedur ya pastinya awet ya. Saya jual produk ini juga sudah cukup banyak teman-teman saya yang pakai, dan mereka sejauh ini udah pakai 2 tahun juga nggak ada masalah, kecuali ada yang pernah jatuh pecah lah, itu udah nggak bisa dikasih garansi itu guys ya, seperti itu. Oke, sekarang kita langsung lanjut aja lihat dalamnya seperti apa ya, saya bongkar ya. Oke guys, kalau udah saya bongkar ya, ini aksesorisnya saya akan nyoba memberi penjelasan dulu untuk bagian yang tangki manual ya, atau di model kokang itu guys. Jadi tuasnya ada 2 macam ya, nanti ini kita pasangkan di bagian bodinya. Nanti saya ajarkan cara ngerakinnya guys. Jadi ada satu ini dari besi, ini juga dari besi ya. Kalau nanti dikaitkan gitu nanti, nah baru nanti ujungnya tuh dimasukkan ke bagian sini nih guys. Ini, nah nanti kita dimasukkan ke sini, bagian yang kecil ini dimasukkan ke sini gitu ya. Nah nanti air ketika dikokang sama yang ini, nanti airnya keluar dari ujung sini guys. Nah seperti itu. Nah nanti selangnya dimasukkan ke sini untuk sebagai tampungan kesemprotannya gitu. Nah ini nanti untuk panjang ini masuk ke tangkinya gitu ya. Ini bagian yang untuk manual kokangnya nih, nanti saya praktekin deh. Nah oke, berikutnya tuh ini kabel yang selang untuk semprotannya ya. Jadi nanti tadi kalau yang manual juga masuk lewatnya kan di sini nih, kita sambung ke yang tadi saya terangin, masuk air baru keluar nanti semprotan pakai ini. Ini bagian ujungnya ini nanti disambung pakai ini guys, disambung seperti ini ya. Nah seperti ini, tinggal diputer aja nih, modelnya model ulir gitu. Nah terus kita lihat spare part berikutnya ya. Ini seal ada 3, nanti dipasang di bagian untuk semprotannya, bagian sprayer atas ujungnya tuh guys. Dibawakan 3 macam sama pihak HNL ya, 1, 2, 3. Dan nanti ini disambungkan ke bagian sini 1. Nah bagian sini 2, ini ya guys, 2 di sini. Jadi tujuannya supaya airnya nggak rembes gitu guys ya. Cukup jelas ya. Ini tutup tangkinya, nanti tinggal untuk nutup. Ini ada saringan juga, jadi saringan dipasang baru tutup seperti ini. Nah terus ini, nah ini untuk mengunci untuk mengunci pinnya, untuk mengunci yang untuk manual tadi guys, seperti itu ya. Nah ini chargernya sendiri dipakai ketika baterainya sudah habis guys. Ketika baterai habis, kita ngisi ngecasnya pakai ini guys. Warna indikatornya itu merah sama hijau ya. Jadi kalau merah tuh berarti masih dalam proses pengisian, kalau udah hijau berarti udah penuh dia baterainya. Nanti warnanya berubah deh untuk ngecasnya ya, seperti itu ya penjelasannya. Nah ini sih cuman komponen nggak penting sih, bisa dipasang bisa enggak ya. Untuk manualnya kokangan manual supaya nggak kalau orang Jawa bilang tuh nggak oglak gitu ya, dipasang itu nggak bisa lebih kokoh gitu. Ini bagian ujung untuk kokangnya manual tadi guys, nanti tinggal dipasang di atas seperti ini ya untuk aksesorisnya. Oke, yuk sekarang kita ngecek tangkinya ya, yuk kita cek bareng. Nah ini dia penampakan tangkinya seperti ini guys ya, tampak depan seperti ini. Nah ini ada bagian keluarnya untuk yang baterai guys. Jadi nanti kita bisa lepas ini, nanti selang yang untuk semprotan tinggal dimasuk, diputar di sini guys. Nanti airnya keluar dari sini, begitu baterainya dinyalakan gitu. Ini ya untuk pengeluaran airnya ya. Nah ini sendiri untuk indikator baterai guys. Kalau baterainya habis nanti warnanya dia berubah nih di sini ya. Nah kita lihat sekarang tuasnya. Ini tuas untuk yang manual 1 ya, nanti disambung ke atas gitu, nanti saya praktekin ya. Nah ini tombol yang nggak kalah pentingnya guys, ini tuh ngisi baterai. Kalau baterainya habis, ini tombol on off itu ya. Ini untuk dimmer guys, jadi keluarnya mau cepat atau pelan mengaturnya pakai ini ya, dimmer ini guys ya. Ini tampak belakangnya seperti ini. Kalian bisa lihat ada talinya juga, nanti bisa dicangklong di bagian belakang untuk punggung gitu guys ya. Nah terus apa lagi nih, bagian sampingnya
Oke, itu aja sih yang poin-poin pentingnya ya. Sekarang akan saya coba rakit ya, kita cek bareng-bareng ya. Oke guys, sekarang saya akan nyoba masang untuk manualnya dulu ya. Ketika item ini kita lihat, saya perlihatkan ini jadi masuk di sini seperti ini ya. Ini tinggal diputar aja, nanti dikencangkan, ini akan ditarik ke atas seperti ini ya. Terus yang kedua ini guys, masuk ke sini ya. Nah seperti itu. Oke, terus yang ketiga, nah ini manualnya udah saya rakit ya, jadi seperti ini aja nih. Ini satu item, item kedua, item ketiga ini. Nah cara pasangnya gitu aja guys, bawah dimasukkan ke bawah sini, terus bagian yang kecil ini masuk ke sini ya. Nah jangan lupa pinnya nanti dipasang guys, ini pinnya ini kan bisa dilepas juga nih. Ini sebagai penguncinya nih guys, jadi kita udah masuk nanti tinggal ditekuk aja ini, jadi nanti kunci deh. Nanti fungsinya kan cuma tinggal kokang seperti ini. Nah ini pinnya juga ada dua, bagian sini juga ada ya, kalian lihat tuh, ini dua. Ini saya pasangin sini supaya dia nggak lepas. Nah nanti cara kerjanya cuma tinggal gini aja deh. Nanti otomatis airnya keluar dari sini guys, tuh gitu. Nanti tinggal dipasang ke selang aja. Ya cukup jelas ya penjelasan dari saya ya. Seperti itu untuk yang manualnya. Oke, sekarang kita akan coba pasang untuk yang baterainya ya. Jadi ini dipasang ke sini guys, nanti satu ya. Yang kedua nih bagian spirenya nih, ini nanti dipasang di sini guys. Jadi di sini pasang dua ya. Nah yang ketiganya adalah ini untuk bagian ujungnya, pasang di sini. Udah cuma gitu aja guys. Nah ini sendiri nanti untuk saringan guys, dipasang di atas seperti ini, baru dikasih tutup gitu ya. Sekarang saya pasang nih. Nah ini dia penampakannya begini guys, udah jadi terpasang ya. Jadi udah jadi semua. Ini saya terangin coba ya. Ini yang untuk baterai. Jadi nanti tombol baterai yang di sana nih kita nyalakan. Di sini nih kita nyalakan. Nah itu baru bisa untuk nyemprot nanti guys. Tangkinya cuma tinggal diisi air aja. Ini tutupnya dibuka. Nah dalamnya kan ada saringannya tuh, saringannya diambil, kalian isi air, berikut pupuk kalau air apa untuk disinfektan juga bisa. Tinggal tutup ini. Nah tinggal diambil semprotannya. Ketika ini untuk pedal gasnya ya, ketika disemprot di pedal seperti ini, jadi airnya keluar dari ujung sana guys, cos gitu ya, rasanya gitu aja nih. Nah untuk ini kan lubang untuk baterai ya, kalau kalian mau pakai yang manual ini tinggal dilepas seperti ini ya. Kalian pasang nanti ke bagian yang manualnya di mana, yang di atas itu guys. Ini guys saya kasih lihat ya, di sini guys. Ini tutupnya dilepas dulu ya, tutupnya dilepas seperti ini. Ini pasang ke sini guys. Nah seperti ini, nanti kencengin. Nah untuk kokangnya pakai ini. Nah itu kan nanti dia mau pas sendiri tuh, seperti itu ya. Itu mana nanti keluar airnya. Nah jangan lupa tutupnya yang ini dipasang di bagian sini guys, supaya airnya nggak keluar dari lubang bawahnya seperti ini. Nah itu perbedaan antara baterai sama manualnya pemasangannya gitu ya. Ini merek HNL nih guys, seperti itu guys. Kapasitasnya 16 liter, bisa manual dan bisa elektrik. Ini seperti ini barangnya ya. Nah ini guys, tadi untuk bagian sil-silnya ini jangan lupa dipasang juga ya di bagian tangkinya itu, untuk sambungan daripada pipa semprotnya guys, supaya nanti tidak ada kebocoran guys. Seringkali orang lupa pasang ini, jadi airnya keluar dari sambungan pipanya ini ya. Jadi ini kan ada silnya nih, harusnya nih bagian ujung sini nih, sambungan ini kan harus dipasang silnya guys, supaya tidak nanti ada kebocoran ya. Nah, jangan lupa dipasang juga itu. Oke guys, demikian tadi untuk review mesin tangki semprot 2-in-1 ya, manual dan elektrik dari kepunyaan HNL. Jadi udah saya praktekkan untuk pemasangannya seperti apa, dan udah saya jelaskan juga ya. Terima kasih.
udah ngikutin video saya sampai akhir, dan sampai ketemu lagi di video-video saya berikutnya.